Bab 961 Hak miliknya sejak lahir. Yang mulia, bagaimana pertemuan dengan Yang Mulia? Tanya iblis setengah baya, yang memiliki satu tanduk di kepalanya. Sama seperti biasanya, jawab Felix. Apakah Anda sudah membuat persiapan yang diperlukan, Sebas? Ya, Yang Mulia, jawab Sebas. Mereka semua menunggu Anda di reruntuhan. Felix mengangguk saat dia menaiki kereta terbang yang khusus disiapkan untuknya. Saat ini, klan iblis telah berkumpul di ibu kota karena usaha besar yang ingin diselesaikan ayahnya, Luciel. Agar itu terjadi, dia membutuhkan dukungan dari para leluhur dari berbagai klan untuk mengumpulkan pasukan. Mengenai apa yang seharusnya dilakukan pasukan itu, hanya Luciel yang tahu. Itu selalu terjadi. Raja Iblis tidak mempercayai siapapun, bahkan anak-anaknya, ketika menyangkut masalah penting di kerajaan. Luciel adalah orang yang egois, mementingkan diri sendiri, yang hanya peduli tentang hal-hal yang akan sangat menguntungkannya. Felix mencibir dalam hatinya saat dia memikirkan ayahnya yang lumpuh yang mati-matian berpegang teguh pada tahtanya. Meskipun Luciel masih mendapat dukungan dari mayoritas klan iblis, kekuasaannya semakin tidak stabil dari tahun ke tahun. Yang Mulia, kita sekarang akan memasuki gerbang teleportasi, Sebas mengumumkan. Felix mengangguk sambil menyilangkan tangan di dada. Sebagai putra tertua Luciel, Felix sibuk membangun faksi-faksinya sendiri yang akan mendukungnya saat tiba saatnya baginya untuk mengambil alih jabatan ayahnya. Tetap saja, mendapatkan dukungan dari para kandidat ini tidak akan mudah, pikir Felix saat kereta terbangnya melewati gerbang teleportasi yang akan membawanya ke reruntuhan kuno yang baru saja ditemukan. Semua kandidat yang akan ditemuinya semuanya adalah anak ajaib. Jenius yang bangga yang lebih unggul dari yang lain. Antara dia dan ayahnya, dia yakin bahwa para kandidat akan memilih yang terakhir untuk didukung, tetapi Felix bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Jika dia mampu meyakinkan beberapa dari mereka untuk bergabung dengan faksinya, dia sudah akan menganggapnya sebagai kemenangan. Tanda pisah, reruntuhan kuno Atrum. Felix berjalan dengan bangga, sementara Sebas mengikutinya beberapa langkah di belakangnya. Para penjaga yang ditempatkan di benteng sementara, yang dibangun di pinggiran reruntuhan, menempelkan tangan mereka ke dada untuk memberi hormat kepadanya. Felix mengangguk singkat kepada mereka, saat dia melewati gerbang. Di sana, dia dikawal ke penginapan para kandidat yang menggunakan kekuatan kegelapan. Saat dia memasuki ruang pelatihan yang luas, 33 pasang mata terkunci pada tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan para kandidat. Beberapa dari mereka menghormatinya karena dia adalah putra Raja Iblis, sementara yang lain mengabaikannya karena dia hanyalah seorang putra dan bukan Raja Iblis. Felix sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini karena itu adalah sesuatu yang sering dia temui ketika dia masih muda, jadi dia tidak keberatan sedikit pun. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendekati yang terkuat dan termuda di antara para kandidat yang hadir di ruang pelatihan. Felix tahu bahwa jika dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin elit, dia harus terlebih dahulu membawa pemimpin kelompok di bawah sayapnya. Begitu dia berhasil, hanya masalah waktu sebelum beberapa orang lagi bergabung sebagai bawahannya. Adam, bagaimana pelatihanmu? Apakah kamu puas dengan pengaturan yang aku buat untukmu? Felix bertanya sambil tersenyum. Seorang iblis yang berusia akhir belasan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Adam beberapa tahun lebih muda dari Felix, tetapi matanya yang ungu tampaknya telah melihat banyak pertempuran dalam hidup, yang membuatnya tampak lebih dewasa daripada yang sebenarnya. Tempat ini luar biasa, Yang Mulia, jawab Adam. Namun, aku sangat penasaran dengan reruntuhan itu. Aku merasa ada sesuatu di dalamnya yang memanggilku. Tidak, lebih tepatnya, ada sesuatu di dalamnya yang memanggil kita semua. Apakah aku benar, semuanya? Kandidat lain yang lebih tua beberapa tahun dari Adam dan Felix menganggukkan kepala tanda setuju. Sebagai pengguna ilmu hitam, reruntuhan kuno itu seperti oasis bagi mereka, yang haus akan air. Ada perasaan jauh di dalam hati mereka, bahwa apa yang mereka cari dapat ditemukan di kedalamannya, yang dilindungi oleh lapisan demi lapisan susunan yang mematikan. Inilah alasan mengapa Veld mengirim setiap iblis lain dengan potensi yang lebih rendah untuk menjelajahi reruntuhan itu. Dia berharap bahwa begitu mereka menemukan cara untuk mencapai kedalamannya, mereka akan dapat melanjutkan fase kedua dari rencana mereka. Yakinlah, kata Felix sambil menepuk bahu Adam. Begitu para penjelajah kembali, aku akan membiarkan kalian semua memasuki reruntuhan kuno itu.
Aku hanya berharap bahwa setelah kalian berhasil mempelajari rahasianya, kalian akan membaginya denganku. Tentu saja, Yang Mulia. Bagus. Felix mengangguk puas. Adam telah diam-diam berjanji setia kepadanya, jadi tidak ada salahnya memberi anak ajaib itu beberapa keuntungan untuk memperkuat kepercayaannya. Putra tertua dari Raja Iblis itu kemudian menoleh ke samping untuk melihat kandidat lainnya, yang juga melihat ke arahnya. Bagi mereka yang akan berhasil dalam usaha ini, kalian boleh meminta satu permintaan kepadaku, kata Felix. Jika aku memiliki kekuatan untuk mengabulkannya, aku akan memberikannya kepadamu tanpa gagal. Jadi, berusahalah sebaik mungkin untuk melatih ilmu hitam kalian sampai para penjelajah kembali. Kita tidak perlu lagi tinggal di benua iblis. Dunia ini milik kita untuk diambil. Ya, para kandidat lainnya mengangkat tinju mereka tinggi-tinggi ke udara seolah-olah menyatakan bahwa mereka akan menjadi penakluk dunia yang baru. Felix tersenyum saat melihat pemandangan ini. Dia sudah tidak sabar untuk melihat berapa banyak dari kandidat ini yang akan menjadi pengikutnya. Karena dia terlalu sibuk dengan pikirannya untuk mengalahkan ayahnya, dia tidak menyadari seringai yang muncul sebentar di bibir Adam. Seringai yang menunjukkan penghinaannya terhadap Raja Iblis, serta mereka yang membawa garis keturunannya. Bagi Adam, hanya satu hal yang penting dan itu adalah kekuatan. Selama dia memilikinya, dia bersedia menundukkan kepalanya dan menunggu waktu sampai dia mencapai puncak yang tidak bisa lagi dicapai oleh orang lain. Adam adalah orang yang sabar. Sebagai pengguna sihir hitam, dia tahu lebih baik daripada orang lain bagaimana bertindak rendah hati sampai kesempatan yang sempurna tiba, untuk mengklaim apa yang menjadi haknya sejak lahir. Bab 962 beli 1, ambil 3 gratis. William menatap laut hitam di depannya sambil mengusap dagunya sambil merenung. Ini adalah tepi benua tengah, dan di seberangnya adalah laut hitam yang mengarah ke benua iblis. Jika dia melakukan perjalanan menggunakan cara normal, perjalanan itu akan berbahaya, dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, Optimus telah memberitahunya bahwa ada satu pulau menarik di antara benua tengah dan benua iblis, tempat sebuah penjara bawah tanah berada. Ini adalah satu-satunya penjara bawah tanah yang dapat ditemukan di Laut Hitam, jadi itu telah memicu rasa ingin tahu William. Pulau ini bernama Srivos. Itu adalah pulau tak berpenghuni di antah berantah yang menampung penjara bawah tanah yang disebut penjara bawah tanah Gorgon. Ada suatu masa ketika para iblis mencoba membangun pemukiman di pulau itu, tetapi setelah setahun, mereka terpaksa pergi karena cuaca yang tidak dapat diprediksi, di samping wabah penjara bawah tanah yang terjadi. Setahun sekali, itu hanyalah tempat yang sulit untuk direlokasi dan ketika korban terus menumpuk, mereka tidak ingin lagi melakukan apapun dengan pulau itu. Dungeon of Gorgons memiliki 90 lantai. Itu diberi peringkat sebagai Dungeon kelas S oleh sistem. Optimus berpikir bahwa itu akan sangat berguna bagi William begitu dia telah membuka potensi penuh kelas pekerjaan penakluk Dungeonnya. Half-Elf itu juga sangat tertarik dengan pulau itu, jadi meskipun itu membuat mereka berada pada jalan memutar yang panjang dalam hal mencapai tujuan mereka, dia tetap memutuskan untuk mengunjunginya. Para iblis tidak lagi melakukan perjalanan ke Laut Hitam untuk mencapai benua tengah. Mereka telah membangun banyak gerbang teleportasi yang mereka sembunyikan di tempat-tempat yang tidak berani dikunjungi manusia, dan ras lain. Jika William ingin mencapai benua iblis segera, dia akan menggunakan gerbang tersembunyi ini sebagai sarana untuk bepergian, tetapi daya tarik untuk membangun titik teleportasi di pulau itu menggunakan cincin penaklukan memiliki godaan yang tidak dapat dilewatkan oleh remaja berambut merah itu. Bagaimanapun, Soleil sudah berada di lokasi di mana salah satu gerbang teleportasi berada, kata William seolah meyakinkan dirinya sendiri. Perjalanan singkat tidak akan terlalu menyakitkan. Half-Elf itu memanggil Raiden dan melompat ke punggungnya. Mereka terbang di atas Laut Hitam saat awan gelap menggantung di atas kepala mereka. Kilatan petir dan gemuruh guntur menyambut kedatangan mereka seolah menyambut tuan mereka, yang telah menghiasi rakyat mereka dengan kehadirannya. Sebagai seseorang yang memiliki kelas pekerjaan Kaisar Guntur, William dan Kilin Hitam, Raiden, adalah yang paling tidak takut pada guntur dan kilat. 3 hari berlalu sebelum William tiba di Pulau Sephiroth. Namun, tidak seperti yang dikatakan Optimus, pulau itu tidak berpenghuni. Ada ratusan monster yang tinggal di pulau itu, dan semuanya tampak seperti makhluk mengerikan yang berjalan. Beberapa tampak seperti siput laut raksasa, sementara yang lain tampak seperti manusia setengah manusia dengan ciri-ciri yang aneh. Namun,
Tidak peduli seperti apa penampilan mereka, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu rambut mereka yang seperti ular yang merayap, dan mendesis pada William yang sedang melihat mereka dari langit. Kurang dari monster-monster ini mampu menyemprotkan racun yang mematikan pada musuh-musuh mereka. Meskipun aku yakin mereka tidak akan memberikan banyak kerusakan padamu, akan lebih baik untuk memanggil hanya anggota kawananmu dan legiun raja yang berada di pangkat milenium ke atas. Lebih besar dari, William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sejujurnya, dia tidak punya niat untuk melawan monster-monster di ruang bawah tanah. Tujuannya di sini adalah untuk membuat titik jalan, sehingga ruang bawah tanah itu akan terhubung ke cincin penaklukan. Namun, jika dia ingin melakukan itu, dia harus menyelesaikan setengah lantai ruang bawah tanah itu terlebih dahulu. Ini adalah kondisi yang telah ditetapkan oleh kelas pekerjaan penakluk Dungeon. Saat William hendak memberanikan diri untuk memasuki ruang bawah tanah, salah satu monster di pulau itu terbang ke arahnya. Half-elf itu hendak menyerang, tetapi berhenti di tengah jalan ketika dia menyadari bahwa monster yang terbang ke arahnya tidak memiliki niat membunuh. Bahkan, monster itu bahkan membuat gerakan menempelkan telapak tangannya yang terbuka di dadanya, yang digunakan beberapa orang di benua tengah untuk mengekspresikan bahwa mereka tidak bermaksud menyakiti. Monster terbang itu berhenti beberapa meter dari William dan berbicara dalam bahasa Gorgon yang terdiri dari suara mendesis yang tidak masuk akal bagi orang biasa. Namun, William memiliki Optimus yang dapat menerjemahkan hampir semua bahasa di dunia, jadi memahami apa yang coba dikatakan Gorgon bukanlah masalah baginya. Half-elf itu harus mengakui bahwa dia cukup penasaran tentang apa yang ingin dikatakan monster terbang itu kepadanya. Saya menyambut Anda, penakluk Dungeon. Monster terbang itu menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Kami telah menunggu kedatanganmu selama bertahun-tahun. Silakan, lanjutkan ke lantai terendah Dungeon. Tidak ada satupun saudara kami yang akan menghalangi jalanmu. William berkedip sekali lalu dua kali sebelum kata-kata monster terbang itu terekam di dalam kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kue tiba-tiba yang jatuh dari langit. Optimus, apakah kita baru saja mendapatkan Dungeon kelas S gratis? Kurang dari sepertinya begitu. Lebih besar dari, half-elf itu masih setengah ragu tentang apa yang dikatakan monster terbang itu. Namun, setelah memasuki Dungeon, remaja berambut merah itu mendapati dirinya tidak berada di lantai pertama, tetapi di ruang bos terakhir di mana tiga wanita cantik tersenyum padanya seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sangat lezat untuk dimakan. William menelan ludah saat melihat tiga wanita cantik di depannya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu, kurasa ini yang disebut, beli satu, gratis tiga, pikir William sambil tersenyum pada tiga wanita cantik di depannya, yang matanya yang menawan hampir mengubahnya menjadi batu. Bab 963 kita semua pergi, atau kita tidak pergi sama sekali. Jadi, apa makanan kesukaanmu? William bertanya kepada tiga Gorgon yang merupakan manusia, iblis, half-elf. Baiklah, mulai hari ini, half-elf tidak lagi menjadi bagian dari menu, jawab William sambil sudut bibirnya berkedut. Yang termuda dari Gorgon Sisters, Medusa, yang mengingatkannya pada wanita muda berambut ungu di Fight Grand Order, tersenyum manis padanya. Ketiga Gorgon Sisters mengobrol dengan William seolah-olah mereka adalah teman lamanya, yang kebetulan bertemu kembali dengannya setelah bertahun-tahun. Remaja berambut merah itu menganggap ketiga wanita itu cukup menyenangkan, dan mudah diajak bicara. Para Gorgon menceritakan kepadanya tentang saat manusia, dan iblis, mencoba mendirikan kota di pulau itu, dan mengapa mereka gagal mengamankan pijakan, meskipun memiliki banyak individu kuat di barisan mereka. Pulau ini adalah jenis pulau yang sangat istimewa, yang tertua dari tiga Gorgon Sisters, Steno, menjelaskan. 2 kali setahun, pulau ini akan tenggelam di bawah laut dan tetap berada di kedalamannya selama seminggu. Selama waktu itu, tidak ada yang bisa memasuki ruang bawah tanah, jadi mereka yang terperangkap oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba akan menemukan diri mereka terperangkap di dalam ruang bawah tanah, atau mengambang di laut di antah berantah. Euriale, yang mendengarkan di samping, terkikik saat dia juga menambahkan kemungkinan lain. Mereka yang tidak bisa berenang mendapati diri mereka tenggelam bersama pulau itu, hanya untuk terkubur di dasar laut untuk selamanya, Euriale menambahkan. Steno mengangguk seolah-olah untuk menegaskan klaim saudara perempuannya. Karena fenomena ini, pulau ini diberi julukan Pulau Tenggelam,
dan semua orang berhenti mengunjungi kami, keluh Steno. Sudah beberapa tahun sejak aku memakan manusia dan iblis. Aku berharap Tuan baru kita, kamu, akan mengizinkan kita untuk makan sesuka kita. Half-elf itu hanya bisa tersenyum di permukaan saat butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Kata-kata Steno cukup tulus dan tidak ada kepalsuan sama sekali. Artinya, dia benar-benar berencana untuk memakan manusia dan iblis, dan tatapannya yang memohon membuat William merasa bahwa menerima mereka adalah ide yang buruk. Jangan khawatir, Tuan, komentar Euriale dari samping. Tanpa perintah Anda, kami tidak akan memakan manusia dan iblis, bahkan jika mereka berjalan tepat di depan kami. Euriale tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena William telah memanggil Zhu dan memperkenalkannya di depan ketiga saudari itu. Seketika, ketiga saudari Gorgon itu mengeluarkan air liur saat mereka menatap babi iblis yang gemuk, yang tiba-tiba merasa kesuciannya dalam bahaya. Oing, apa yang kalian lihat? Tanya Zhu sambil perlahan mundur. Will, bro, temanku, teman-temanku, di mana aku? Siapa mereka? Steno dan Euriale mencoba untuk mengulurkan tangan pada Zhu, tetapi Zhu berada satu langkah di depan mereka dan bersembunyi di belakang punggung William. Half-elf itu menggaruk kepalanya saat dia memperkenalkan tiga saudari Gorgon, yang sedang menatap Zhu seolah-olah dia adalah makan siang. Zhu, ini adalah rekan masa depan kita, jawab William. Steno, Euriale, dan Medusa. Gadis-gadis, ini temanku Zhu. Senang bertemu denganmu, babi. Makan siang hari ini adalah daging babi cincang. Daging babi panggang juga enak. Zhu merasakan semua lemak di tubuhnya bergetar serempak saat dia menatap ketiga wanita cantik yang air liurnya mengalir keluar dari sudut bibir mereka seperti sungai. Will, oke. Half-elf itu mengembalikan Zhu yang gemetar kembali ke Tousan Beast Domain, yang membuat ketiga wanita itu memiliki ekspresi kecewa di wajah mereka. Hanya dari percobaan singkat itu, Half-elf tahu bahwa gadis-gadis itu masih belum siap untuk bergaul dengan ras lain selain dari jenis mereka. Satu-satunya alasan mengapa mereka tidak menganggap William sebagai makanan adalah karena dia adalah penerus Dungeon Conqueror. Bagi para Gorgon Sisters, dia adalah tiket mereka untuk keluar dari tempat menyedihkan ini, jadi mereka tidak berniat untuk menyakitinya. Aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada kalian, kata William sambil menyilangkan tangan di dada. Meskipun aku memang penerus Dungeon Conqueror, sebagian besar kemampuanku tersegel. Artinya, aku tidak bisa mendaftarkan Dungeon kalian sebagai bagian dari pasukanku. Kata-kata William membuat ketiga Gorgon menatapnya dengan bingung. Jelaskan detailnya, kata Steno. Mengapa kemampuan kalian tersegel? Half-elf itu menganggukkan kepalanya dan memberitahu ketiga wanita itu bahwa dia masih belum bertemu dengan teman ayahnya, yang memegang kunci untuk membuka semua kemampuan kelas pekerjaan Dungeon Conqueror. Dia juga memberitahu mereka bahwa tujuannya mengunjungi pulau itu adalah untuk memberi tanda padanya, sehingga dia bisa langsung berteleportasi ke sana begitu kemampuannya terbuka. Steno dan Euriale saling melirik saat mereka merenungkan kata-kata William. Hanya Medusa yang menatap William dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia tidak diberi sesuatu yang enak untuk dimakan. Menurutmu butuh berapa lama sebelum kau bertemu dengan teman ayahmu? Tanya Steno. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. William menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kapan, tetapi aku punya firasat bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk hari itu tiba. Jika aku harus memberi perkiraan, itu akan memakan waktu 1 tahun, atau kurang dari 1 tahun sebelum kelas pekerjaan penakluk Dungeonku terbuka. Yang tidak diberitahukan William kepada Gorgon Sisters adalah bahwa, bahkan tanpa teman ayahnya, dia akan mampu membuka kekuatan kelas pekerjaan penakluk Dungeonnya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Petualangannya baru-baru ini di Forbidden Ground, telah memberinya banyak keuntungan, termasuk hukum yang diperolehnya dari Deadlands. Hukum-hukum ini telah menyatu dengan tubuh William, dan sebagian besar telah membuka segel pembatasan yang dikenakan pada kelas prestise yang diwariskan kepadanya oleh ayahnya. Senyum di wajah Steno dan Euriale. Kembali setelah mendengar jawaban William. Kalau begitu, kami punya permintaan, kata Steno sambil menepuk bahu kanan William. Bawa adik perempuan kami, Medusa, bersamamu. Dia tidak terikat ke Dungeon, jadi dia bisa bergerak bebas kemana saja. Euriale menganggukkan kepalanya setuju. Pangkatnya juga berada di tahap puncak Millennial Beast. Dia pasti akan membantumu di masa depan. Medusa, yang hanya mendengarkan di samping,
tiba-tiba menjadi khawatir ketika dia mendengar bahwa kedua saudara perempuannya berencana untuk mengirimnya pergi. Sejak dia lahir, dia telah bersama Steno dan Euriale. Pikiran untuk dipisahkan dari mereka berdua membuatnya panik. Tidak, aku tidak akan pergi. Medusa berpegangan pada kakak perempuannya saat dia memohon. Kita semua pergi, atau kita tidak pergi sama sekali. Aku tidak akan pergi tanpa kalian berdua. Hah, gelombang kau konyol sekali, Medusa, kata Steno sambil menepuk kepala adik perempuannya. Anggap saja ini seperti pergi berlibur sebentar. Ini bukan berarti kita akan berpisah selamanya. Benar sekali, komentar Euriale. Kau tahu di mana pulau ini, jadi kau bisa kembali ke sini kapan saja. Jadi, mengapa kau tidak menjelajahi dunia sebentar? Kau telah terkurung di dalam pulau ini begitu lama, sehingga satu-satunya hal yang kau lihat dari dunia luar hanyalah laut hitam, dan langit suram di atas kepala kita. William tersentuh oleh dorongan kedua saudari itu kepada Medusa. Namun, perasaan itu langsung hilang ketika ia mendengar rangkaian kata berikutnya yang dikatakan Steno kepadanya. Dunia ini adalah tempat yang indah, imbuh Steno. Seperti yang kau tahu, kita tidak bisa meninggalkan pulau ini. Tapi, tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk melakukannya. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengumpulkan sebanyak mungkin iblis dan manusia untuk kita makan. Ya, Euriale mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Ini prasmanan sepuasnya. Bayangkan saja memakan manusia dan iblis sebanyak yang kau bisa, tanpa khawatir mereka akan habis keesokan harinya. Bukankah itu fantastis? Medusa meneteskan air liur pada gambar-gambar yang dilukis saudara perempuannya di dalam kepalanya. Seolah menunggu saat itu, Steno dan Euriale memberikan pukulan mematikan yang membuat keinginan Medusa goyah. Kau mencintai kami, kan? Tanya Steno. Kalau begitu, kau harus membawa sebanyak mungkin manusia dan iblis kembali ke pulau ini. Dengan begitu, kita juga bisa memakan mereka. Aku juga ingin peri, kata Euriale. Karena half-elf sudah tidak ada lagi dalam menu, berikan aku beberapa makanan lezat bertelinga panjang itu. Tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan magis dan spiritual. Memikirkan mereka saja membuatku ngiler. Medusa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi penuh tekad seolah-olah dia adalah seorang jenderal pemberani yang akan memesan makanan di McDonald, yang akan dia bawa pulang untuk saudara perempuannya. William, yang sedang menonton adegan ini dari samping, merasakan hatinya gatal. Dia bertanya-tanya apakah benar-benar ide yang bagus untuk membawa wanita muda itu ke dunia, yang bertekad untuk menangkap manusia, iblis, dan peri, sehingga dia bisa membawa mereka kembali ke Pulau Serifos dan makan bersama saudara perempuannya. Bab 964 Tidak jika aku memakanmu duluan. Wewo, seru Medusa saat dia melihat makhluk-makhluk yang tinggal di wilayah 1000 binatang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak jenis makhluk di satu tempat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan air liur saat dia menatap mereka semua. Pada saat inilah seekor terenggiling berwarna pelangi berjalan menuju William. Kasogonaga telah sibuk membantu Requiem Ans meningkatkan peringkat mereka dengan membiarkan mereka menjelajahi Dungeon Atlantis dan membawa kembali mayat-mayat makhluk di dalamnya, sehingga ratu mereka dapat memakan mereka. Saat ini, mayoritas Ans, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, berada di puncak monster kelas B. Hanya masalah waktu sebelum mereka semua menerobos kelas A, yang akan menjadikan William pemilik salah satu pasukan terkuat di benua itu. Will, kenapa kau memanggilku? Tidakkah kau tahu bahwa aku sedang sibuk? Tanya Kasogonaga saat mendekati William. Terenggiling itu tidak menyadari bahwa Gorgon tertentu telah mengunci pandangannya. Ketika Kasogonaga hanya berjarak 2 meter dari half-elf, Medusa segera menerjangnya dan meraihnya dalam pelukannya. William tertawa dalam hati saat menyaksikan seluruh kejadian itu. Dia tahu bahwa Medusa tidak akan mampu menahan keinginannya untuk menyerang binatang buas di wilayahnya, jadi dia berencana untuk memberinya pelajaran. Dia memanggil Kasogonaga untuk menemuinya tanpa memberitahu terenggiling alasan mengapa dia memanggilnya. Seperti yang dia duga, Gorgon kecil itu menerjang binatang buas pertama yang berada dalam jangkauan serangannya. Segera, suara retakan yang menggelegar, diikuti oleh teriakan panik, bergema di dalam wilayah 1000 binatang. Medusa buru-buru mundur saat dia menjatuhkan terenggiling berwarna pelangi yang melingkar di tangannya. Dia kemudian menutupi bibirnya saat air mata mengalir di matanya. William melirik beberapa gigi retak yang tergeletak di tanah setelah Gorgon kecil itu menggigit Dewa Langit,
yang dikenal memiliki salah satu sisik terkuat di multiverse. Kasogonaga berguling ke arah William sebelum meluruskan tubuhnya, dan melotot ke arah gadis berambut ungu yang menangis dan telah kehilangan beberapa giginya. Apa itu? Sepupu Chiffon yang telah lama hilang? Tanya Kasogonaga sambil menyipitkan matanya ke arah gadis kecil yang sekarang meratap, yang hanya mendapatkan balasan karena menggigit sesuatu yang tidak bisa dikunyahnya. William terkekeh ketika mendengar pertanyaan Kasogonaga. Membandingkan Medusa dengan istrinya yang rakus seperti membandingkan langit dan bumi. Jika Chiffon benar-benar ingin memakan Kasogonaga, terenggiling berwarna pelangi itu akan kesulitan untuk melarikan diri begitu Chiffon mengaktifkan keilahian kerakusannya. Dia adalah Medusa, jelas William setelah dia selesai tertawa. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sini bersama kita sampai aku dapat sepenuhnya membuka kekuatan kelas pekerjaan penakluk Dungeonku. Kasogonaga mendecak lidahnya karena ia tahu bahwa gadis kecil berambut ungu itu adalah masalah. Jika ia tidak bereaksi cukup cepat untuk menghentikan dirinya sendiri, ia mungkin telah melepaskan duri-duri tajamnya, yang akan menusuk tenggorokan Medusa, ketika ia mencoba mengambil sepotong daging tadi. Petik 2. Medusa, kau harus benar-benar menahan nalurimu untuk mencoba memakan binatang apapun yang kau lihat, kata William sambil menempelkan tangannya di atas kepala si Gorgon kecil itu. Ia kemudian mengaktifkan sihir pemulihan Life Wizard miliknya, untuk membantu gadis yang menangis itu memulihkan gigi yang telah hilang. Ketika rasa sakitnya hilang, Medusa menyentuh giginya yang baru tumbuh untuk menguji apakah giginya benar-benar telah tumbuh kembali. Setelah memastikan bahwa giginya baik-baik saja, ia memeluk kaki William dan berterima kasih kepadanya karena telah memulihkan giginya. Dia seperti hewan peliharaan kecil, pikir William sambil menepuk kepalanya. Tepat ketika half-elf itu hendak memperkenalkan Medusa kepada penghuni lain di wilayahnya, seorang gadis berambut merah muda berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Will, apakah kau sudah sampai di Pulau Srivos? Tanya Chiffon. Ia kemudian menatap gadis berambut ungu yang memeluk kaki suaminya dengan ekspresi geli di wajahnya. Sebelum William sempat memperkenalkan keduanya, Medusa menerjang Chiffon dengan mulut terbuka lebar. Ketika ia hanya beberapa meter dari gadis berambut merah muda itu, gadis itu mengangkat tangannya memanggil tongkatnya, Sarur. Tongkat itu langsung membesar hingga setebal 4 meter, sesuai dengan keinginan Chiffon. Gadis berambut merah muda itu kemudian menghantamkan tongkat itu, yang mendapat julukan Smasher of Thousands, ke Gorgon rakus itu tanpa sedikit pun belas kasihan. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke sekeliling, saat Sarur menjepit Medusa ke tanah, seperti paku yang dipukul palu. William dan Kasogonaga meringis pada saat yang sama karena mereka tahu pasti bahwa apapun yang terkena serangan itu pasti akan sangat menyakitkan. Chiffon mengangkat tongkatnya untuk memeriksa kondisi gadis yang mencoba menyerangnya. Medusa berada di puncak tahap milenial, jadi dia selamat dari serangan itu. Namun, dia merasa tidak enak badan saat mengulurkan tangan ke gadis berambut merah muda di depannya. Aku akan memakanmu, seru Medusa. Sudut bibir Chiffon melengkung membentuk seringai karena dia merasa kata-kata gadis kecil itu, yang tingginya sama dengannya, sangat lucu. Kau akan memakanku, tanya Chiffon dengan ekspresi geli di wajahnya. Ya, jawab Medusa dengan marah. Aku akan memakanmu. Chiffon tersenyum jahat saat dia melihat ke bawah ke arah gadis kecil yang sedang berjuang di depannya. Tidak jika aku memakanmu lebih dulu, kata Chiffon. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, si rakus nomor 1 di bawah langit membuka mulutnya lebar-lebar. Bagai penyedot debu yang kuat, Chiffon menelan si Gorgon kecil itu hingga menghilang di bawah tatapan ngeri William dan Kasogonaga. Chiffon, keluarkan dia. William langsung mencengkeram bahu istrinya. Medusa masih saja tidak tahu apa-apa tentang dunia. Dia pikir semua yang bergerak adalah makanan. Chiffon memeluk William dan menepuk punggungnya. Jangan khawatir, aku hanya menyimpannya di lambungku yang ke-99, jawab Chiffon seolah meyakinkan William bahwa Medusa aman. Asam lambungku di sana hanya cukup kuat untuk membuat kulitnya terasa gatal. Paling-paling hanya bisa melelehkan pakaiannya. Tenang saja, dia akan baik-baik saja. William dan Kasogonaga sama-sama menghela napas lega karena mereka mengira Chiffon benar-benar telah memakan Medusa. Bisakah kau mengeluarkannya sekarang? Tanya William. Meskipun Chiffon sudah memberitahunya bahwa Medusa baik-baik saja, dia tetap khawatir karena si Gorgon kecil itu sekarang menjadi tanggung jawabnya. Jika sesuatu terjadi padanya, itu mungkin akan merusak hubungannya dengan Steno dan Euriale, dan dia tidak ingin itu terjadi.
Chiffon menggelengkan kepalanya dengan kuat sebelum memberikan senyum menggoda kepada suaminya. Akan lebih baik jika aku memberinya sedikit pelajaran terlebih dahulu. Dengan begitu, dia tidak akan mati secara tidak sengaja saat berhadapan dengan seseorang yang nafsu makannya lebih besar darinya. Chiffon, tersenyum manis yang membuat William dan Kasogonaga merasakan gatal di hati mereka. Jelas, gadis berambut merah muda itu benar-benar ingin menghukum Medusa karena berpikir untuk makan, satu-satunya orang yang bisa melahap hampir semua hal di dunia, hanya dengan membuka mulutnya yang lucu dan menggemaskan. Bab 965. Apakah kau percaya pada sihir hitam? Adam, apakah kau benar-benar berpihak pada pangeran? Salah satu anak ajaib yang juga berada di benteng bertanya. Ya, jawab Adam. Ada apa? Dia hanya anak anjing dibandingkan dengan ayahnya. Mengapa kau tidak bersumpah setia kepada Raja Iblis saja? Di mataku, tidak banyak perbedaan di antara mereka. Hahaha, apakah kau bermaksud mengatakan bahwa di matamu, Raja Iblis hanyalah anak anjing biasa? Adam tersenyum sambil menepuk bahu anak ajaib muda itu dengan lembut. Orang yang mengatakan itu adalah kau, dan bukan aku, jawab Adam sebelum meninggalkan anak ajaib itu. Yang termuda dan terkuat di antara penyihir hitam di benua iblis kembali ke kamarnya dan menutup pintu dengan kuat. Dia kemudian mengaktifkan kekuatannya untuk memastikan bahwa tidak ada jenis sihir pengintaian atau mata-mata yang ditempatkan di dalam kamarnya. Setelah memastikan semuanya beres, dia mengaktifkan mantra kedap suara untuk mencegah siapapun mendengar apapun yang dia lakukan di dalam kamarnya. Dasar bodoh, kalian masih belum mengerti situasi yang kalian hadapi, pikir Adam. Begitu kita menguasai kekuatan di dalam reruntuhan kuno, tidak ada pangeran atau kaisar yang bisa menghentikan kita merebut posisi mereka. Kalian semua hanyalah katak di dalam sumur yang tidak tahu apapun tentang kesempatan yang ada di depan kalian. Sebagai seseorang yang memiliki bentuk sihir hitam paling murni dan terkuat di kelompok itu, Adam mampu merasakan kekuatan sihir tak terbatas di dalam reruntuhan kuno. Jika dia mampu menyerapnya, Raja Iblis itu hanya akan menjadi anak anjing lain di matanya. Beberapa jam kemudian, di bawah kegelapan, Adam meninggalkan kamarnya dan menyelinap menuju reruntuhan kuno. Dia telah menutupi tubuhnya dengan sihir hitam dan menggunakan teknik sembunyi-sembunyi pada dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan ditemukan oleh siapapun. Pintu masuk utama memiliki beberapa penjaga yang ditempatkan di dalamnya, sehingga orang yang tidak berwenang tidak akan bisa menyelinap masuk. Namun, Adam tidak perlu memasuki pintu depan untuk memasuki reruntuhan kuno. Ia sudah merasakan tempat lain, yang jauh dari mata-mata orang lain, tempat ia bisa masuk. Ia tidak sengaja menemukannya saat jogging pagi di sekitar reruntuhan kuno, yang hanya alasan untuk mengamatinya dari kejauhan. Ia masih belum mencoba memasuki pintu belakang itu, karena keamanan saat itu cukup ketat. Untungnya, semua penjaga sekarang ditempatkan di pintu masuk utama, jadi lebih mudah untuk menyelinap melewati area deteksi mereka. Adam bersandar di dinding reruntuhan kuno, dan melihat ke sisi kiri dan kanannya. Malam itu sunyi, jadi suara apapun akan dengan mudah mencapai telinganya. Setelah memastikan tidak ada yang aneh di sekelilingnya, ia meletakkan lengan kanannya di atas desain rahasia di permukaan dinding. Beberapa detik kemudian, sebuah portal hitam muncul, dan Adam tidak membuang waktu dan memasukinya tanpa rasa takut. Dia tahu bahwa di balik bahaya besar, tersimpan peluang besar juga. Tanda pisah tanda hubung. Adam, kamu sudah bangun? Tanya Felix sambil mengetuk pintu kamar Adam. Bisakah kita bicara? Felix menunggu di luar kamar Adam, tetapi tidak ada jawaban. Dia terus memanggil si jenius muda selama 10 menit sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerah. Dia mungkin lelah karena latihan hariannya, pikir Felix sambil memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar benteng. Dia telah ditugaskan oleh ayahnya untuk menjadi pengawas benteng, jadi tidak ada yang menghentikannya melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah 1 jam berpatroli di area tersebut, mencari peluang untuk mengobrol dengan berbagai keajaiban yang tinggal di dalam benteng, Pangeran Negeri Iblis menatap reruntuhan kuno dari platform pengamatan yang tinggi yang memungkinkan siapapun untuk mengamatinya dari jarak yang aman. Rahasia macam apa yang kamu sembunyikan, dan apakah aku bisa memanfaatkannya dengan baik? Felix mengerutkan kening. Meskipun dia adalah putra tertua dari Raja Iblis, dia bisa merasakan penghinaan di mata para jenius yang dia temui di dalam benteng. Felix tahu bahwa para jenius ini terlalu memikirkan diri mereka sendiri, terutama karena keberadaan mereka menjadi prioritas utama oleh Raja Iblis sendiri. Selain Adam,
dia hanya mampu membawa 2 kandidat lagi di bawah sayapnya, tetapi setelah melihat kandidat lainnya, dia tahu bahwa tidak seorang pun akan bergabung dengan faksinya dalam waktu dekat. Yah, aku masih punya waktu, pikir Felix. Begitu para penjelajah kembali, aku akan dapat menemukan cara untuk membiarkan kandidat pilihanku maju ke dalam reruntuhan kuno terlebih dahulu, meninggalkan yang lain di belakang. Dengan cara ini, mereka akan mengerti bahwa, selama aku menjadi pengawas tempat ini, mereka harus menjilatku, atau mereka akan dibiarkan membusuk di dalam benteng ini sementara kandidatku menjelajahi rahasia reruntuhan kuno. Felix tahu bahwa jika kata-kata ini sampai ke telinga ayahnya akan marah. Namun, dia selalu bisa membuat alasan untuk mengirim beberapa orang untuk menguji reruntuhan terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa cukup aman untuk mengirim semua kandidat masuk. Meskipun Luciel masih akan menganggap alasan ini merepotkan, Raja Iblis juga akan melihat alasan di baliknya, yang memberi Felix kesempatan untuk masuk ke dalam benteng. Pangeran Iblis tidak tahu bahwa, 1, kandidat pilihannya sudah ada di dalam reruntuhan dan menyelidikinya tanpa izinnya. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam reruntuhan kuno. Jadi, ini alasan mengapa tidak ada penjelajah yang kembali, gumam Adam sambil menyipitkan matanya. Dia telah bertemu dengan 2 iblis yang tersegel dalam apa yang tampak seperti balok-balok obsidian raksasa. Ekspresi mereka yang ketakutan memberitahunya bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada mereka sebelum mereka menemui nasib tragis. Adam dengan hati-hati melintasi struktur seperti labirin untuk mencari lebih banyak petunjuk tentang penjelajah yang hilang. Tujuannya dalam mencari mereka bukanlah untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk memahami bahaya yang mengintai di dalam reruntuhan kuno. Meskipun dia yakin dengan sihir hitamnya, Adam mengerti bahwa dia jauh dari tak terkalahkan. Saat si jenius muda itu melakukan perjalanan di dalam reruntuhan, dia menemukan 3 penjelajah lagi, tertanam di dinding, ditusuk oleh beberapa tombak baja yang menjepit mereka di tempat. Si jenius muda mengerutkan kening ketika dia melihat ini karena tombak biasa tidak mungkin membunuh iblis-iblis ini. Meskipun para penjelajah itu mengetahui sihir hitam, pengetahuan mereka tidak sedalam Adam. Karena itu mereka digunakan sebagai kelinci percobaan oleh Felix untuk mengintai reruntuhan kuno untuk membuka jalan bagi para jenius lainnya. Felix telah mempersiapkan diri untuk melihat bahwa beberapa penjelajah telah tewas selama misi mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak seorang pun dari mereka akan dapat kembali hidup-hidup untuk melaporkan tentang hal-hal yang mereka temukan di dalamnya. Ketika Adam sedang memeriksa mayat-mayat yang disematkan di dinding, dia mendengar tawa teredam datang dari sisi lain lorong. Tubuhnya langsung menegang ketika dia memilih antara menyelidiki sumber suara, atau melarikan diri dari tempat itu sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya. Adam adalah orang yang ambisius, jadi dia akan selalu mengutamakan keselamatannya di atas segalanya. Begitu dia memutuskan, dia buru-buru menelusuri kembali jalan yang telah diambilnya yang akan membawanya kembali ke pintu keluar. Namun, setelah berbelok, dia berhadapan langsung dengan apa yang tampak seperti Darkurite yang menghalangi jalan menuju pintu keluar. "Katakan padaku, anakku," kata Darkurite dengan suara serak yang membuat hati Adam bergetar. "Apakah kamu percaya pada ilmu hitam?" Bab 966 Manfaatkan aku dengan cara apapun yang kau inginkan. Adam berjalan kembali ke benteng dengan jantungnya tercekat di tenggorokannya. Hal-hal yang dilihatnya, dan entitas yang ditemuinya di sepanjang jalan, membuatnya menyadari betapa berbahayanya reruntuhan kuno sebenarnya. Jika aku menjawab salah di sana, apakah aku akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang itu? Tubuh Adam tanpa sadar gemetar saat dia mengingat kejadian yang terjadi belum lama ini. Ketika Darkurite bertanya apakah dia percaya pada sihir hitam, dia menjawab dengan ya. Dia pikir itu akan berakhir setelah pertanyaan itu, tetapi dia sangat kecewa ketika Darkurite menanyakan pertanyaan kedua, lalu pertanyaan ketiga. Secara keseluruhan, Darkurite menanyakan 5 pertanyaan kepadanya. Setelah menjawab semuanya, Darkurite tertawa dingin sebelum menghilang seperti gumpalan asap. Adam tidak tahu apakah dia menjawab semua pertanyaan dengan benar atau tidak. Yang dia tahu adalah jika Darkurite ingin mengakhiri hidupnya saat itu juga, dia bisa melakukannya dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Tepat saat dia akan tiba di dekat benteng, dia melihat sosok berdiri di atas panggung tinggi, menatap lurus ke arahnya. Adam berhenti sejenak untuk melihat siapa orang itu. Setelah mengidentifikasi orang itu sebagai Pangeran Sulung Raja Iblis,
dia membungkuk sebentar kepada Felix sebelum memasuki benteng. Dia tidak berniat memberitahu siapapun tentang apa yang dilihatnya, bahkan pangeran yang percaya bahwa dia telah memegang Adam di telapak tangannya. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu di benua tengah, William telah menggunakan Soleil untuk langsung pergi ke salah satu lokasi di mana gerbang teleportasi benua iblis ditemukan. Tempat ini diatur secara ketat oleh iblis, jadi ras lain, selain mereka, tidak akan bisa melewati gerbang tanpa diserang oleh penjaga yang ditempatkan untuk melindunginya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, William tahu bahwa pendekatan terbaik adalah memasuki tempat itu sebagai iblis, jadi dia, Zhu, dan Sa mendiskusikan rencana mereka untuk menyusup ke dalam wilayah 1000 binatang. Pertama, kita akan menyatakan diri sebagai pedagang budak, kata William. Bahkan jika kita berhasil melewati gerbang teleportasi, kita masih akan diinterogasi di benteng yang menjaga perbatasan benua iblis. Menyamar sebagai pedagang budak akan memungkinkan kita untuk dengan mudah menyusup ke benteng itu. Ini rencana yang bagus, Oing, tapi, bagaimana kita bisa menjadi pedagang budak jika kita tidak punya budak? Zhu bertanya sambil menggaruk kepalanya. Siapa bilang kita tidak punya? William tersenyum saat tatapannya tertuju pada Charmaine, dan para elf lain yang menyajikan teh untuk mereka. Apakah kau baik-baik saja dengan pengaturan ini, Charmaine? Aku baik-baik saja menjadi budak pribadi Sir William, jawab Charmaine dengan cepat. Silakan mengeksploitasiku dengan cara apapun yang kau inginkan. Aku juga, Sir William, komentar seorang elf cantik. Aku akan melaksanakan misi ini tanpa gagal. Jangan ragu untuk memanfaatkanku juga selama misi ini berlangsung agar terlihat meyakinkan. Benar sekali, Sir William, komentar elf lainnya. Para elf biasanya digunakan sebagai budak seks oleh para iblis. Sebagai pedagang budak, kau juga harus menunjukkan sisi mesummu kepada mereka. William mengangguk sambil menepuk bahu Zhu. Aku akan menyerahkan sisi mesum itu padamu. Maaf, tapi aku tidak jadi, jawab Zhu tanpa mengedipkan mata. Akan lebih meyakinkan jika kau yang melakukannya. Lagi pula, aku dan Sa masih belum berpengalaman dalam hal wanita. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang mesum pada para elf cantik itu, mereka semua akan bersatu untuk mengebirinya. Mendengar jawaban Zhu, para elf menganggukkan kepala dan mengembalikan belati tajam mereka ke tempat mereka bersembunyi di balik rok seragam pelayan mereka. Jika babi iblis berkata ya, semua belati itu akan menusuk tubuhnya, mengubahnya menjadi bantalan jarum. Sa di sisi lain, mengalihkan pandangannya. Rona merah merayapi leher dan pipinya saat dia berpura-pura tidak mendengar. Kata-kata Zhu. Babi iblis terkekeh saat dia meletakkan lengannya di bahu Sa karena dia pikir temannya malu disebut tidak berpengalaman. Yang tidak diketahui Zhu adalah bahwa Sa sudah menjalin hubungan yang stabil dengan pustakawan berambut hitam di Akademi Hestia. Keduanya telah melakukan perbuatan itu beberapa kali, dan dia tidak berpengalaman, seperti yang dipikirkan Zhu. Kalau begitu, tidak ada cara lain. William mendesah saat dia melirik Charmaine dan elf lainnya dengan penuh permintaan maaf. Jika situasinya mengharuskannya, aku mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada kalian gadis-gadis. Aku minta maaf sebelumnya atas kekasaranku. Sama sekali tidak, Tuan William, jawab Charmaine sambil tersenyum. Kami bersedia memainkan peran kami dengan baik untuk membuat misi ini berhasil. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia merasa tidak enak karena telah memanfaatkan pembantunya, tidak ada pilihan lain selain melakukannya. Baiklah, aku akan membuat persiapan sekarang. William memejamkan matanya saat tubuhnya bersinar sebentar. Ketika cahaya itu surut, seorang pemuda berambut hitam, yang mungkin dianggap tampan, tetapi kurang tampan jika dibandingkan dengan half-elf, muncul di depan semua orang. Bagaimana penampilanku? Tanya William. Kamu terlihat cantik, jawab Charmaine saat Rona merah merayap di wajah cantiknya. Meskipun William yang sekarang tidak secantik dirinya yang dulu, penampilannya saat ini memiliki daya tarik yang lebih polos, yang membuat Charmaine dan para elf lainnya tertarik padanya. Sayang, apakah itu kamu? Putri Sidoni bertanya saat dia memasuki villa, diikuti oleh Ashe dari dekat. William mengangguk. Itu aku. Aku hampir tidak mengenalimu. Itulah rencananya. Wajahku terlalu terkenal, jadi aku tidak bisa menggunakannya untuk menyusup ke Demonic Lens. Akan lebih baik jika aku menggunakan penampilan ini untuk saat ini, sehingga rencana kita akan berhasil. Awalnya,
William terkejut ketika Optimus memberitahunya bahwa kemampuan lain telah ditambahkan ke Quickshot Shepard Job kelasnya ketika dia kembali ke Hestia. Kemampuan baru ini adalah kemampuan untuk mengubah penampilannya menjadi seperti apa yang terlihat di bumi saat dia masih hidup. Meskipun Half-Elf tidak tahu bagaimana dia memperoleh kemampuan ini, dia lebih dari senang untuk menggunakannya. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengenalinya, bahkan jika dia berlenggak-lenggok di bawah mata orang-orang yang dikenalnya. Namun, William belum selesai. Dia kemudian melengkapi Vampire Progenitor Job kelasnya yang memberinya kehadiran yang mulia. Meskipun itu membuatnya tampak lebih pucat, itu juga menambahkan ketajaman seorang penjahat pada penampilannya, yang membuat Putri Succubus memiliki keinginan kuat untuk mencicipi William baru ini yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Melihat tatapan Putri Sidoni, Half-Elf itu buru-buru berdeham dan memberitahu semua orang bahwa operasi akan dimulai dalam 8 jam. William tahu bahwa jika dia tidak memuaskan keinginan Putri Sidoni, keilahiannya mungkin menyala saat dia melakukan misinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia biarkan terjadi, jadi dia tidak punya pilihan selain menghabiskan waktu berkualitas dengannya, Ashe, dan Chiffon, sehingga istri-istrinya akan disiram dengan cukup, dan tidak dibiarkan kering, sementara dia mencari keberadaan Selin di benua iblis bab 967. Aku tantang kamu bercinta denganku di sini, sekarang juga. Kapten penjaga yang melindungi gerbang teleportasi menjadi bersemangat ketika dia melihat beberapa kereta mendekati lokasi mereka. Menjaga gerbang teleportasi adalah tugas yang membosankan, mereka ditugaskan untuk tinggal di sana selama 2 bulan sebelum komandan mereka mengirim sekelompok orang baru untuk menggantikan mereka. Baru 3 minggu sejak dia, Ozul, ditugaskan untuk menjaga tempat tandus ini, dengan lebih dari 3 iblis dari benua iblis. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar, dengan sesekali pedagang budak, pemburu bayaran, dan tentara bayaran melewati gerbang sekali atau 2 kali seminggu. Saat kelompok itu mendekat, dia melihat kereta yang memimpin kelompok itu menarik sangkar besar. Beberapa wanita elf diikat di dalamnya dengan rantai yang dirancang khusus yang mencegah mereka menggunakan sihir mereka. Ini adalah prosedur yang sangat umum ketika menangani ras dengan sihir yang kuat, dan Ozul telah melihat banyak hal seperti itu. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat budak elf dan itu membuatnya berpikir tentang hal-hal yang tidak senonoh. 5 menit kemudian, 2 kereta berhenti di gerbang perunggu, yang menghalangi siapapun memasuki perkemahan iblis. "Berhenti," teriak Ozul. "Apa urusanmu di sini?" Setelah membuat pernyataannya, pintu kereta terbuka dan seorang remaja dengan rambut hitam pendek dan mata coklat muncul dari sana. Dia memiliki senyum menggoda di wajahnya saat dia menyeret peri cantik di belakangnya saat dia berjalan menuju gerbang perunggu. "Namaku William, dan aku datang ke sini untuk menggunakan gerbang teleportasi untuk kembali ke benua iblis," William berkata dengan malas. "Ada bisnis yang harus dilakukan, dan aku pasti akan menjual gadis-gadis cantik ini kepada penawar tertinggi di ibu kota." "Benar kan, sayang?" William melingkarkan lengan kanannya ke peri cantik di sampingnya yang wajahnya yang sombong dipenuhi dengan rasa jijik. Para iblis yang menjaga benteng bersiul ketika mereka melihat wajah cantik Charmaine, yang sedang dipegang oleh remaja berambut hitam itu. "Jadi, kamu datang untuk berbisnis?" Ozul tersenyum saat matanya menilai tubuh Charmaine. Peri cantik itu tidak mengenakan apapun kecuali kain perca yang memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya yang menggoda, yang membuat hasrat terdalam kapten penjaga itu berkobar. "Aku juga suka berbisnis. Teman-teman, buka gerbangnya." Gerbang perunggu itu perlahan terbuka lebar untuk membiarkan kelompok William masuk. Remaja berambut hitam itu berjalan malas, sambil setengah menyeret peri cantik di sampingnya, yang tidak berdaya melawan keinginannya. "Cepatlah, gadis," perintah William. "Atau kau ingin aku menidurimu di depan para pria ini untuk hiburan mereka?" "Dasar iblis jahat," jawab Charmaine. "Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dengan tubuhku, tetapi kau tidak akan pernah mendapatkan hatiku." William terkekeh saat dia menarik elf itu ke arahnya, dan mengunci tubuhnya dengan pegangan yang kuat dengan tangan kanannya. "Maaf, tuan-tuan, gadis ini cukup keras kepala dan sombong," kata William sambil mengedipkan mata pada para iblis yang menyaksikan adegan ini dengan ekspresi geli di wajah mereka. "Menghancurkannya akan memberiku kesenangan dan kepuasan yang luar biasa." "Siapa yang takut pada siapa?" Charmaine berkata sambil berjuang dalam pegangan William. "Kalian hanya bicara saja. Aku menantangmu untuk bercinta denganku di sini, sekarang juga."
William mengangkat tangannya dan memegang dagu Charmaine dengan cengkeraman yang kuat. Kau yakin, kau ingin aku mempermalukanmu tepat di depan tuan-tuan ini? Kau punya nyali, aku akan memberikannya padamu. Diam dan lakukan padaku. Kita lihat siapa yang punya nyali di antara kita berdua, atau kau takut? Gadis, jangan menguji kesabaranku. Kalian hanya bicara dan tidak bertindak, Charmaine mencibir. Kau ingin membuatku tunduk, kau harus berani terlebih dahulu. Para iblis bersorak dan bersiul saat mereka melihat elf yang sombong itu menjelek-jelekkan penculiknya tanpa rasa takut. Di sisi lain, William merasa akting Charmaine berlebihan. Dia bahkan menempelkan tubuhnya ke tubuh Charmaine, seolah menantangnya untuk melakukannya di depan para iblis, yang matanya berbinar karena keserakahan. Bahkan Ozul cukup terkesan dengan kegigihan elf itu, yang membuatnya semakin tertarik padanya. Karena memang begitu, dia berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada remaja berambut hitam yang kulitnya pucat membuat semua orang mengenalinya sebagai anggota ras vampir. Saya Ozul, kapten penjaga perkemahan ini, Ozul menyatakan. William, karena kamu ingin berbisnis, bagaimana kalau kamu menjual gadis elf itu kepadaku? Sebutkan harganya. William melirik iblis yang berkulit coklat muda dan berekor kalajengking di punggungnya. Dengan sekali lirikan, dia tahu bahwa iblis ini adalah dari tingkat adamantium, yang setara dengan binatang sentinel. Maaf, tapi aku memutuskan untuk menjadikan jalang ini mainan pribadiku, jawab William. Adapun yang lainnya, aku berencana untuk melelang mereka, dan menjual beberapa langsung ke Pangeran Iblis. Ozul mengerutkan kening ketika mendengar jawaban William. Dia tahu bahwa peri mendapatkan harga tinggi karena kecantikan dan kelangkaan mereka. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan budak manusia yang bisa ditangkap dalam jumlah lusinan. Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu lewat kecuali kamu menjual salah satu barangmu kepadaku, kata Ozul sambil menyilangkan lengan di dadanya. Akulah yang mengambil keputusan di sini. Jika kamu tidak suka menjual, aku juga bisa mengambilnya dengan paksa, kan, anak-anak? Para iblis berteriak setuju pada kata-kata kapten mereka. Memiliki beberapa keindahan peri untuk dinikmati selama mereka tinggal bukanlah ide yang buruk. Setelah memeriksa bahwa remaja berambut hitam itu hanya memiliki seekor babi iblis yang gemuk, dan iblis kurus dengan kulit biru sebagai pengawal, para iblis yang menjaga gerbang merasa bahwa mencuri budak-budak pedagang budak adalah ide yang sangat menguntungkan. Oh, aku tidak akan melakukan itu jika aku jadi kamu, kata William dengan nada menggoda. Apakah kamu ingin Pangeran Felix memenggal kepala kalian sendiri? Para iblis yang mulai mengepung kelompok William langsung membeku, dan menatap remaja berambut hitam itu dengan tatapan curiga. Yang Mulia secara pribadi memerintahkanku untuk menangkap para peri ini dengan mempertaruhkan nyawaku, kata William. Aku sudah memberitahunya bahwa aku akan segera kembali, dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa aku akan menggunakan perkemahan ini sebagai gerbang menuju benua iblis. Jika sesuatu terjadi padaku, atau barang-barangku, kalian semua akan mati. Para iblis saling melirik, mata mereka menunjukkan keengganan, juga ketakutan karena mereka merasa tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada akhirnya, mereka semua menatap kapten mereka, yang sedang menatap William dengan ekspresi serius di wajahnya. Baiklah, aku akan membiarkanmu lewat sini dengan satu syarat, kata Ozul dengan ekspresi jahat di wajahnya. Aku ingin melihat bagaimana kalian akan menghancurkan peri itu, dan membuatnya tunduk padamu. Jika kalian tidak bisa melakukannya, kalian tidak akan melewati tempat ini. Bukankah aku benar, anak-anak? Para iblis sekali lagi bersorak setuju. Meskipun mereka tidak dapat menyentuh barang dagangan, mereka lebih dari senang untuk menonton pertunjukan yang menghibur, dan melihat bagaimana peri cantik itu akan dipermalukan di depan mereka. Apa yang tidak diketahui para iblis ini adalah bahwa Charmaine memberi Ozul 2 jempol di dalam hatinya. Dia kemudian menatap William dengan tatapan menghina, saat dia menunggu dia mempermalukannya di depan tatapan mesum Ozul bab 968. Aku akan menghargai kebahagiaan yang singkat ini. Penafian, ada beberapa adegan R18 kecil di bab ini. Bukankah aktingmu agak terlalu bagus? William bertanya pada Charmaine melalui telepati. Peri cantik itu tersenyum saat dia menjawab pertanyaan tuannya. Dia tidak keberatan dipermalukan di depan semua orang, selama orang yang mempermalukannya adalah orang yang berdiri di sebelahnya. Tuan William, melakukannya seperti ini akan membuatnya lebih meyakinkan, jawab Charmaine. Iblis dikenal karena kecenderungan bejat mereka,
Jika kamu tidak melakukan apapun, mereka mungkin curiga bahwa kamu palsu. Kamu benar-benar membuat segalanya sulit bagiku. Apakah kamu siap untuk ini? Apapun yang terjadi, aku akan menjalankan misi ini tanpa gagal. Serang aku, Tuan. William tersentuh oleh pengorbanan Charmaine, jadi dia memutuskan untuk menjadi sedikit serius juga. Matamu itu, sejak pertama kali aku melihatnya, aku sudah lama ingin membuatmu berlutut di hadapanku, kata William sambil menatap elf cantik itu, yang telah dipaksanya berlutut di tanah. Sebelum hari ini berakhir, kau akan tahu siapa tuanmu yang sebenarnya. Charmaine mendongak dengan tatapan menantang sambil menggertakkan giginya. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku tunduk padamu. Para iblis tertawa sambil mengejek William agar ia bertukar dengan mereka, sehingga mereka bisa mengajarinya cara menghancurkan elf cantik itu, yang menunjukkan sifat arogannya. Ozul menyilangkan lengan di dadanya sambil menyipitkan matanya. Sebagian dirinya kecewa karena bukan dialah yang akan menghancurkan Charmaine secara pribadi, tetapi separuh lainnya menantikan pertunjukan menghibur yang jarang terlihat di dalam perkemahan iblis. Baiklah, William mencibir, karena kau menginginkannya dengan kasar, aku akan mewujudkan keinginanmu. William menarik Charmaine dengan mencengkeram rambutnya, yang membuat elf itu meringis, tetapi tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Half-elf itu kemudian menggunakan lengan kirinya untuk melingkari pinggangnya, sementara tangan kanannya meraba-raba payudara kanannya dari balik pakaiannya yang compang camping, di depan para iblis, yang membuat mereka melolong kegirangan. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, William menggigit lehernya, yang mengejutkan Charmaine, Ozul, dan para iblis lainnya yang sedang menonton adegan itu. Seketika, rasa sakit yang dirasakan Charmaine menghilang, dan yang terjadi selanjutnya adalah kenikmatan yang akrab dan agung yang sudah lama tidak dirasakannya. Dia merasa dirinya melayang, karena tangan dan bibir William membuatnya kehilangan akal sehatnya. Darah mengalir di lehernya, dan ke kain compang camping yang dikenakannya untuk pakaiannya. Dia tampak seperti wanita muda yang tidak bersalah yang sedang dirusak oleh vampir jahat, yang kebetulan menemukannya saat dia sendirian. Bau darah membuat para iblis bergairah. Mereka adalah ras yang haus darah dan menyukai kekerasan dan penyiksaan. Aroma darah elf yang cantik itu memabukkan mereka, hidung mereka membesar dan nafsu membuncah di pinggang mereka. William tidak mempedulikan mereka dan terus meminum darah Charmaine. Dia minum dengan hemat karena rasa haus darahnya semakin kuat saat dia menjadi vampire progenitor. Saat dia bercinta dengan Belle di bumi, dia menceritakan kondisinya saat ini, dan si cantik berambut hitam itu menawarkan diri untuk membiarkan William mencicipi darahnya. Ini adalah tindakan yang buruk karena mereka berdua sedang beristirahat setelah bercinta. Karena itu, William tidak dapat menahan diri untuk tidak menancapkan taringnya di payudaranya yang lembut dan empuk. Kenangan malam yang tak terlupakan itu muncul di kepala William karena dia juga telah mabuk dengan darah Charmaine. Sejak para peri menjadi budak pribadinya, Charmaine adalah orang yang selalu ada untuk memberinya darah kapanpun dan dimanapun dia membutuhkannya. Ketika William menarik diri, luka di lehernya telah sembuh, tetapi masih tampak lembut. Remaja berambut hitam itu kemudian menjilati noda darah yang mengalir di lehernya hingga bercampur dengan pakaian Charmaine. Peri cantik itu, di sisi lain, masih tenggelam dalam keadaan euforianya, dan tanpa sadar bergerak untuk memegang wajah William. Tanpa peringatan apapun, dia mencium tuannya, dan mengaitkan lidahnya dengan lidahnya, menyadari keinginan yang dimilikinya sejak dia mulai melayaninya. Mereka berciuman selama 1 menit penuh sebelum William mundur, membuat Charmaine mengulurkan tangan untuk memegang tubuhnya. "Siapa tuanmu?" William bertanya dengan suara mendominasi yang dipenuhi dengan karisma dan kekuatan, yang bahkan membuat para iblis wanita di perkemahan itu merasakan jantung mereka berdebar. Para wanita iblis menyukai pria nakal, dan remaja berambut hitam saat ini membuat mereka ingin ikut bersenang-senang. "Kau," jawab Charmaine dengan suara yang mempesona, yang membuat Ozul merasakan dorongan yang besar untuk meraih peri cantik itu, dan menjepitnya di bawah tubuhnya. "Bagaimana dengan tubuhmu?" William bertanya saat tangannya menyusuri bibirnya, ke lehernya, dan ke pakaiannya yang compang camping, menyentuh ujung yang kuat yang tersembunyi di bawah pakaian tipis itu. "Milikmu," jawab Charmaine saat dia menekan tubuhnya padanya. "Selamanya, dan selamanya." William tersenyum saat dia mencium bibir lembutnya selama beberapa detik sebelum berbisik di telinganya. "Berlututlah, dan buat sumpah ketundukan," bisik William. "Dengan melakukan itu, kau akan menjadi milikku,
untuk selamanya. Charmaine mengangguk saat dia berlutut dengan satu lutut di depan William dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Demi namaku dan para dewa di atas sana, aku akan selamanya setia padamu, tuanku, kata Charmaine dengan suara penuh gairah. Hatiku, tubuhku, dan jiwaku akan menjadi milikmu, dan hanya milikmu. Bagus, jawab William sambil membelai wajahnya dengan penuh kasih. Bangunlah, dan jadilah budakku selamanya. Ya, kata Charmaine sambil berdiri dan memeluk tubuh William, membenamkan kepalanya di bahunya. Tuanku, William tersenyum jahat sambil mengedipkan mata pada Ozul. Begitulah caramu menghancurkan gadis-gadis keras kepala ini, kata William. Cukup mudah, kan? Yang perlu kulakukan hanyalah menancapkan taringku di leher mereka, dan mereka akan terdorong ke puncak kenikmatan. Jika ada yang perlu dihancurkan, cari saja aku. Aku akan dengan senang hati menghancurkan mereka untukmu. Melihat peri yang sombong dan cantik itu menyerahkan seluruh keberadaannya kepada William membuat Ozul dan para iblis menatapnya dengan cemburu dan iri. Mereka adalah ras yang mengakui kekuatan, baik itu curang atau tidak. Meskipun mereka telah mendengar bahwa vampir memiliki kekuatan untuk memikat wanita, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya beraksi. Desahan kenikmatan keluar dari bibirnya, saat tangan remaja berambut hitam itu meraba-raba payudaranya, di atas pakaiannya. William mencium bibirnya untuk terakhir kalinya sebelum melirik Ozul dengan tatapan penuh kemenangan. Baiklah, Tuan Kapten Penjaga, bisakah kita melewati gerbang sekarang? William bertanya, budak ini masih belum cukup. Aku ingin menikmati merusaknya perlahan-lahan. Aku minta maaf, tetapi aku tidak bermaksud untuk menunjukkan bagaimana aku akan menghancurkan gadis ini sepenuhnya. Itu salah satu rahasia dagangku. Remaja berambut hitam itu mengedipkan mata, yang membuat Ozul mendengus padanya. Namun, dia memang menikmati pertunjukan yang bagus, meskipun sebentar. Pergilah, kata Ozul sambil minggir untuk membiarkan rombongan William lewat. William mengangguk sambil berjalan menuju gerbang teleportasi, sambil memegang pinggang Charmaine yang tampaknya masih dalam kondisi euforia. Tepat, saat remaja berambut hitam itu hendak melangkah masuk ke dalam gerbang teleportasi, Ozul berteriak dan memanggilnya. Tuan William, aku punya permintaan, kata Ozul sambil berjalan menuju vampir yang telah membuat harinya menarik. Permintaan, baiklah, jika itu dalam kekuasaanku, mengapa tidak? Jawab William sambil tersenyum. Lain kali saat kau berburu elf, sisihkan satu untukku, jawab Ozul. Aku akan membayarmu dengan mahal untuk kerja kerasmu. Iblis itu kemudian melirik Charmaine yang telah berubah sepenuhnya jinak di bawah sentuhan sensual William. Jika kau dapat menemukan seseorang seperti dia, aku akan menggandakan harganya, imbu Ozul. Sama sepertimu, aku suka menghancurkan gadis-gadis sombong sampai mereka memohon belas kasihan padaku. William mengangguk. Baiklah, lain kali saat aku berburu elf, aku akan menyimpan yang terbaik untukmu sebagai tanda persahabatan. Sampai kita bertemu lagi, Tuan Ozul. Semoga perjalananmu ke benua iblis menguntungkan, Tuan William. Terima kasih. Ozul mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada para penyihir iblis untuk mengaktifkan gerbang teleportasi. Begitu cahaya itu surut, William dan rombongannya tidak terlihat dimanapun. Tanda pisah. Benua iblis di dekat benteng selatan. Charmaine, maafkan aku. Aku terbawa suasana, kata William sambil menepuk pelan punggung Charmaine, yang saat ini bersandar lemah di atas tubuhnya. Keduanya saat ini berada di dalam kereta, saat mereka berjalan menuju benteng selatan, yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama bagi para iblis terhadap segala jenis invasi dari benua tengah. Ini adalah efek samping dari pengambilan darahnya. Begitu keadaan euforia memudar, dia akan berada dalam keadaan lesu selama beberapa jam sebelum kembali normal. Anda tidak perlu meminta maaf, Tuan William, jawab Charmaine. Saya senang misi kita berhasil. Jadi, tolong, biarkan saya tetap seperti ini untuk sementara waktu. Anggap saja ini sebagai hadiah atas usaha saya yang terbaik. Baiklah. William mengangguk sembari membiarkan elf cantik itu melingkarkan lengannya di tubuhnya, membiarkan Charmaine menikmati kesempatan langka ini saat ia berduaan dengannya. Aku akan menghargai kebahagiaan yang singkat ini, pikir Charmaine sembari memeluk tubuh William yang dingin, yang perlahan menjadi hangat karena darahnya. Ia tahu bahwa apa yang diinginkannya tidak akan terjadi, tetapi ia tetap menikmati perasaan lembut yang telah bersemi di hatinya, saat ia menyatakan segalanya kepada half-elf,
yang sebelumnya ia benci. Bab 969 berhenti mengibarkan bendera. Yah, itu lebih mudah dari yang kuduga, gumam William saat kelompoknya melewati gerbang kota benteng yang menjaga perbatasan benua iblis. Dia telah meremehkan hak istimewa khusus yang dimiliki para pedagang budak di negeri iblis. Selama mereka membawa budak dari ras lain, pintu benteng akan selalu terbuka untuk mereka. Meskipun ini adalah gagasan yang sangat konyol, entah bagaimana dia mengerti bahwa mereka tidak perlu takut. Bagaimanapun, orang yang mengawasi benteng itu adalah seorang demigod yang menjaga alam iblis. Lebih kuat dari Takam, tetapi lebih lemah dari Vlad, pikir William saat dia dan Optimus merasakan energi yang keluar dari menara tinggi yang berdiri di tengah benteng. Di masa lalu, Half-Elf akan takut pada keberadaan seperti itu, tetapi waktu telah berubah. Dia memiliki banyak hal di gudang senjatanya yang dapat melawan mereka dengan cara yang seimbang, avatar heroiknya, memanggil Sun Wukong, leluhur vampirnya dengan kekuatan penuh, dan tentu saja, kelas pekerjaan Einherjar-nya. Dari semua pilihan ini, William tidak ingin menggunakan job kelas Einherjar miliknya karena ingatannya tentang Bele hanya sedikit. Ia takut jika ia menggunakannya sekali lagi, ia akan selamanya melupakan istrinya, yang telah ia tinggalkan di bumi. Itulah sebabnya, jika memungkinkan, William tidak ingin berkonfrontasi saat ini. Prioritasnya adalah menemukan Selin, dan membawanya kembali ke benua tengah. Ia tidak mampu melawan keberadaan seperti itu sebelum ia dapat menemukan tuan pertamanya, yang berada di suatu tempat di wilayah timur laut benua iblis. Di mana penginapan terbaik di benteng ini? William bertanya kepada salah satu penjaga iblis yang berpatroli di area tersebut. Remaja berambut hitam itu tidak lupa diam-diam memberikan beberapa koin emas kepada penjaga, yang membuat penjaga itu tersenyum puas. Di dekat alun-alun, Anda akan melihat kedai 3 lantai dengan tanda kuda hitam tergantung di atas pintunya, jawab penjaga itu. Itu adalah Nightmare Tavern. Itu adalah penginapan dan kedai terbaik kedua di benteng ini. Mengapa tidak memberi tahu kami di mana kedai terbaik pertama? William bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga patroli itu mendekat dan memberitahu dia alasan mengapa dia tidak memberitahu dia di mana penginapan terbaik berada. Saat ini, Jenderal Besar telah memesan penginapan terbaik di kota ini, jawab penjaga itu. Jika kamu ingin kepalamu tetap berada di pundakmu, yang terbaik adalah puas dengan yang terbaik kedua. Jenderal Besar kita dikenal memiliki sifat pemarah. Penjaga iblis itu kemudian melirik para budak yang telah dikurung di dalam kandang dan menyeringai. Jika dia melihat barang daganganmu, kau pasti akan menderita kerugian, tambah penjaga itu. Dia dikenal suka menangkap pria, wanita, atau budak manapun yang dia sukai. Kau sendiri cukup tampan, pastikan untuk menjauh dari pandangannya. Terima kasih, teman, jawab William sambil menyerahkan 5 koin emas lagi kepada penjaga iblis sebagai bonus tambahan. Kau sangat membantu. Iblis itu terkekeh sambil menerima koin emas yang ditawarkan kepadanya. Dia kemudian mengangguk singkat kepada William sebelum berjalan pergi dengan semangat yang baik. Beberapa koin emas sudah cukup baginya untuk menikmati anggur dan makanan enak setelah shiftnya, yang memberinya kesan yang baik tentang vampir berambut hitam, yang baru pertama kali ditemuinya hari ini. Maaf, tapi tetaplah bersama para peri malam ini dan jaga mereka dengan baik, kata William. Zhu dan Sa mengangguk mengerti. Mereka semua berada di tim yang sama. Paling tidak yang bisa mereka lakukan adalah menawarkan perlindungan kepada rekan-rekan mereka saat mereka menyelesaikan misi mereka. William kemudian mengeluarkan selimut hitam dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi kandang, sehingga para peri tidak akan terlihat. Para peri adalah pembantunya, dan dia tidak akan membiarkan jenderal sampah manapun bertindak sesuka hatinya terhadap mereka. Saat mereka berjalan menuju pusat kota, mereka akhirnya tiba di Nightmare Tavern. Zhu dan Sa memimpin kereta kuda menuju kandang kuda, sementara William memasuki kedai sendirian. Awalnya dia ingin berjalan dengan Charmaine berjalan di sampingnya, tetapi nasihat penjaga telah mengingatkannya bahwa memamerkan barang dagangannya di tempat terbuka mungkin bukan ide terbaik saat berada di dalam kota benteng bernama Amberfang. William duduk di bangku di depan pelayan bar dan meletakkan beberapa koin emas di depannya. Kirimkan makanan dan anggur terbaikmu kepada 2 pengawalku di kandang kuda, kata William. Juga, aku ingin kamu memberiku salah satu kamar terbaikmu yang tersedia. Pelayan bar itu mengangguk saat dia mengambil koin emas dari meja kasir.
Dia kemudian memberikan secangkir mit kepada William saat dia menyampaikan perintahnya ke dapur. Half-elf menyesap mit manis dan pedas yang ternyata sangat lezat, sambil mengamati para iblis yang hadir di bar. Setelah bertemu Zhu, Sa, dan istrinya, Chiffon, dia tidak lagi memihak ras ini. Baginya, mereka seperti manusia biasa, hanya saja penampilannya berbeda. Beberapa iblis dapat dengan mudah berubah wujud menjadi manusia, yang membuat mereka hampir mustahil dikenali saat mereka berbaur di tanah manusia. Chiffon adalah half dwarf dan half demon, tetapi dia tampak seperti gadis manusia biasa. Jika Anda melihat lebih jauh dari bagian bawah, dia dapat menelan seluruh kota jika keilahiannya melonjak tak terkendali. Beberapa iblis di dalam bar memperhatikan William, sama seperti William memperhatikan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pelanggan tetap Nightmare Tavern, dan wajah-wajah baru tentu saja merupakan sesuatu yang sangat mereka perhatikan. Setelah beberapa menit, si penjaga bar memberitahu William bahwa dia telah mengirim anak buahnya untuk membawa makanan yang dipesannya ke kandang kuda, dan menyerahkan kunci kamarnya kepada remaja berambut hitam itu. William berterima kasih kepada si penjaga bar saat dia berjalan ke atas. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan kamarnya, jadi dia memasukinya tanpa berpikir dua kali. Lumayan, gumam William saat dia mengamati kamar yang luas itu. Ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan malam di kota iblis dan menyadari bahwa standar akomodasi mereka yang baik mirip dengan manusia, tetapi tanpa dekorasi yang mewah. Meski begitu, half-elf itu merasa kamarnya cukup nyaman untuk ditinggali. Kamar itu juga memiliki balkon yang memungkinkannya untuk melihat alun-alun dengan jelas. William mengamati para iblis yang berjalan di jalan, mengurus urusan mereka sendiri. Pada saat itulah dia melihat seorang wanita cantik berambut hijau berjalan di alun-alun dengan langkah mantap. Dia memiliki ekor panjang yang menyerupai kadal yang bergoyang saat dia berjalan. Seolah merasakan seseorang sedang menatapnya, wanita muda itu melirik ke arah William dan mengangkat alisnya. Meskipun jarak mereka puluhan meter, kedua mata mereka bertemu, dan William merasakan aliran listrik tiba-tiba mengalir di tulang punggungnya. Wanita cantik berambut hijau itu tersenyum, dan bahkan mengedipkan mata pada William, sebelum terus berjalan ke arah yang ditujunya. Baru setelah sosoknya menghilang di kejauhan, half-elf itu menjauh dari balkon dan kembali ke dalam kamarnya. Alasan mengapa dia merasakan sensasi kesemutan di tubuhnya adalah karena wanita yang dilihatnya entah bagaimana terasa familiar. Pada saat itulah William tiba-tiba teringat kenangan yang dimilikinya di Deadlands saat dia dalam keadaan koma. Dia telah melihat wanita cantik berambut hijau itu bersama Haled, Amelia, Pearl, Priscilla, wanita cantik dengan satu tanduk di kepalanya, dan seorang halfling yang tampak seperti boneka. Saat itu, half-elf tidak tahu siapa wanita itu. Namun, sekarang, semuanya telah berubah. Entah mengapa, ia merasa bahwa pertemuan singkat mereka ini entah bagaimana akan mengarah pada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Will, berhentilah mengibarkan bendera, pikir William sambil menepuk dahinya pelan. Penjaga sebelumnya telah mengibarkan bendera tentang para elf, dan dirinya, jadi menambahkan lebih banyak bendera ke dalam antrian itu jelas bukan ide yang bagus. Tepat saat William mencoba menenangkan diri, ia mendengar suara gemerisik pelan dari balkon. Ia pikir itu hanya imajinasinya, tetapi saat menoleh ke arah suara itu, tubuhnya menegang saat melihat wanita berambut hijau yang sama, yang ia lihat belum lama ini, duduk di pagar, dan menatapnya dengan senyum geli di wajahnya. Bab 970 Persetan dengan ayahmu. Halo, kata William sambil menatap wanita muda yang menatapnya dengan geli. Selamat malam, wanita berambut hijau itu menyapa sambil menilai William dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajah dan warna rambutmu berbeda, tetapi, apakah kamu mungkin William von Ainsworth? Tubuh William langsung membeku ketika mendengar pertanyaan wanita muda itu. Dia tidak tahu bagaimana wanita itu tahu identitasnya, tetapi dia akan sangat bodoh jika mengakui bahwa dialah yang disebutkan wanita itu. Nama Ainsworth adalah tabu bagi ras iblis. Ini adalah nama keluarga yang telah mencegah mereka menaklukkan benua Silvermoon, dan membuat mereka menderita selama 1 dekade karena kekalahan Raja Iblis di tangan penakluk bawah tanah, Maxwell, yang juga ayah William. Anda salah, Nyonya, jawab William. Meskipun nama saya William, nama keluarga saya bukan Ainsworth, tetapi Stark. Nama lengkap saya adalah William Stark. Senang bertemu dengan Anda. Wanita berambut hijau itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya.
Dia memberi William tatapan, jangan khawatir, aku mengerti, yang membuat hati half-elf itu gatal. Jadi, Tuan Stark, apa yang membawamu ke sini di kota Amberfang? Tanya wanita cantik berambut hijau itu. William tersenyum sambil mengangguk singkat pada wanita itu. Nona, aku sudah memberitahu namaku, tetapi kamu masih belum memberitahuku namamu. Oh maaf, aku lupa memperkenalkan diri. Di mana sopan santunku? Wanita muda itu melompat dari pagar dan berjalan menuju William. Ketika dia hanya beberapa meter jauhnya, dia membungkuk sambil memperkenalkan dirinya. Namaku Vesta Sayagni, kata Vesta sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu, Tuan William. Senang bertemu denganmu, Nyonya, jawab William sambil membalas senyumnya. Jauh di dalam kepalanya, bel alarm terus berbunyi. Setiap serat keberadaannya memberitahunya bahwa gadis itu adalah berita buruk. Keduanya saling menatap sebentar sebelum Vesta berjalan ke arahnya. Dia sekali lagi menilai dia dari atas ke bawah dan mengitarinya 3 kali untuk mengamati setiap sudut tubuhnya. Meskipun bentukmu saat ini tidak buruk, aku masih lebih suka bentuk half-elfmu, gumam Vesta sambil terus mengitari William. Yah, kurasa kau akan menunjukkan bentuk itu pada waktunya, jadi aku tidak perlu terburu-buru. Permisi, Nona Vesta. Apa yang kau lakukan di kamarku? Tanya William. Dia mulai merinding karena gadis yang memasuki kamarnya jelas tahu siapa dia. Meski begitu, dia masih berusaha untuk tetap tersenyum saat dia berbicara kepada gadis yang tampaknya berani ini yang matanya terfokus pada tubuhnya. Aku datang ke sini karena mata kita bertemu sebelumnya, jawab Vesta. Bukankah itu alasan yang cukup bagus untuk mengunjungimu? Sudut bibir William berkedut. Ia tahu bahwa gadis berambut hijau itu hanya mengada-ada. Yang ingin ia ketahui adalah alasan sebenarnya mengapa gadis itu berada di dalam kamarnya. Santai saja, Sir William. Aku tidak bermaksud menyakitimu, setidaknya, untuk saat ini, kata Vesta sambil menatap William dengan senyum manis yang cukup untuk membuat gigi seseorang membusuk. William akhirnya mengerutkan kening. Ia tidak berniat melakukan sesuatu yang tidak biasa saat berada di dalam kota benteng karena itu akan memperumit rencananya jika ia melakukannya. Vesta terkekeh setelah melihat ekspresi William. Ia seperti wanita muda kaya yang menemukan sesuatu yang sangat menarik saat melihat-lihat, dan memutuskan untuk melihat lebih dekat benda yang menarik perhatiannya. Apa yang kau inginkan dariku, Lady Vesta? Tanya William. Ia tahu bahwa wanita muda itu mempermainkannya, jadi ia memutuskan untuk bertanya saja apa yang diinginkannya, dalam upaya membuatnya meninggalkannya sendiri. Yah, itu tergantung pada bagaimana pembicaraan kita akan berakhir malam ini, Sir William, jawab Vesta. Jika kita berpisah dengan baik-baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, Vesta menyeringai sebelum mengucapkan kata-kata, aku akan menyerahkan sisanya pada imajinasimu. Kerutan di wajah William semakin dalam. Saat ini, Vesta memegang kendali penuh atas percakapan itu, yang membuatnya dalam keadaan pasif. Jelas, dia tahu kesulitan William dan dia memanfaatkannya sepenuhnya. Bicara, kau ingin bicara? Tanya William. Lalu bagaimana kalau kita berdua duduk dulu? Tidak baik berbicara sambil berdiri, kan? 7 poin, komentar Vesta. Aku akan memberimu sebanyak itu karena mencoba mendapatkan kembali inisiatifmu dalam negosiasi ini. Vesta terkikik sebelum berjalan menuju kursi. Dia kemudian memberi isyarat agar William duduk di kursi di seberangnya, sehingga mereka bisa berdiskusi serius. William duduk dan menghadap wanita muda yang tampak penuh percaya diri. Tepat saat dia akan bertanya lagi apa yang sebenarnya diinginkannya, si cantik berambut hijau menempelkan jari di bibirnya, yang membuat half-elf menahan kata-kata yang ingin diucapkannya. Pertama, izinkan aku memberitahu siapa aku, dan siapa ayahku, Vesta menyatakan. Aku putri Joas Sayagni. William mengangguk. Aku mengerti. Tidak, Sir William, Anda tidak mengerti. Vesta terkikik. Aku baru saja memberitahu namaku, dan siapa ayah saya, tetapi Anda tidak tahu siapa kami. Baiklah, karena ini pertama kalinya Anda datang ke benua iblis, izinkan aku mengajari Anda sedikit. Vesta bersandar di kursinya dan menyilangkan kaki panjangnya di atas yang lain sambil menatap William dengan percaya diri. Ayahku, Joas Sayagni, adalah sosok yang sangat terkenal di benua iblis ini, Vesta menjelaskan. Dia juga melihat Anda, di sini, sekarang juga dari atas sana.
Vera menunjuk ke menara yang menghadap ke seluruh kota. Pada saat itulah sebuah kesadaran menghantam William dan dia akhirnya mengerti bel alarm yang berbunyi di dalam kepalanya. Melihat ekspresinya, Vesta menyeringai nakal karena efek yang diinginkannya telah muncul di wajah half-elf itu. Ya, Sir William, Vesta tersenyum jahat. Ayahku, Joas, adalah demigod yang ditempatkan untuk mengawasi domain ini. Apakah kamu ingin menyapa ayahku? William mengutuk dalam hati saat dia bertemu langsung dengan senyum jahat Vesta. Saat ini, hanya ada 3 kata yang ingin dia katakan padanya, dan itu adalah persetan dengan ayahmu.